Shalom, hari ini kita bertemu kembali dalam seri devosi atau merenungkan firman Allah yang hidup di bawah tema spiritual menjadi ritual. Hari ini kita akan meneruskan perenungan tentang tema spiritual menjadi ritual di bawah bacaan tentang pencobaan di padang gurun. Mari kita awali dengan doa. Kiranya Allah mengaruniakan kepada kita segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kita layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kita memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Kitab Injil Matius pasal yang keempat ayat 5-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Bagian perenungan yang akan kita renungkan pada hari ini merupakan kelanjutan dari seri renungan pencobaan di padang gurun. Bagian ini akan mengajak kita merenungkan pencobaan yang kedua, sedangkan pencobaan yang pertama sudah kita renungkan pada video sebelumnya. Pencobaan Yesus oleh iblis adalah sebuah usaha dari iblis untuk membuat Yesus berbelok dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Jika pada pencobaan yang pertama Yesus menang dengan tunduk kepada kuasa firman Allah dan bukan kuasa atau keinginan dari iblis, maka pada pencobaan kedua ini pun Yesus tetap menang dengan menggunakan firman Allah atau hidup di dalam firman Allah. Kalau kita mengingat kembali peristiwa pencobaan yang pertama ini iblis mencoba Yesus supaya Yesus tidak percaya kepada Bapaknya, yaitu meminta Yesus mengubah batu menjadi roti. Iblis memulai dengan pertanyaan, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Sedangkan pada pencobaan yang kedua ini, iblis berusaha sebaliknya. Dia tidak berusaha membuat Yesus untuk tidak percaya kepada Bapaknya, tetapi justru membuat Yesus terlalu percaya kepada Bapaknya, sehingga menjadi bahaya sebenarnya. Iblis mengajak Yesus untuk meloncat dari hubungan baik Allah. Dari sini kita belajar melihat bahwa iblis suka sekali membuat kita atau menyerang kita itu pada dua sisi yang sangat berlawanan. Sisi yang berlawanan di sebelah kiri atau sisi yang berlawanan di sebelah kanan. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari banyak kali kita sendiri atau melihat orang itu terlalu percaya kepada Allah, berlebihan. Mungkin mirip dengan apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama dalam kitab Ulangan, bahwa dosa terlalu berani. Mungkin karena kita ada yang percaya bahwa keselamatan tidak bisa hilang, makanya orang sengaja berbuat dosa terus-menerus, hidup dalam dosa terus-menerus. Mereka berpikir bahwa dengan meminta ampun dosanya akan diampuni, lalu mereka berbuat dosa lagi, minta ampun, berdosa lagi, minta ampun, dan seterusnya. Atau ada orang-orang yang berusaha untuk memakai kuasa-kuasa tertentu yang disebut dengan kuasa gelap atau usaha-usaha tertentu, menguji Allah, sengaja berjalan di tempat yang berbahaya karena mereka percaya bahwa Allah akan melindungi atau menyertai mereka. Di dalam pencobaan yang pertama, Yesus menangkan dengan menggunakan firman Tuhan, firman Allah yang hidup. Dan pada pencobaan yang kedua ini, iblis mengutip Mazmur 91 ayat 11-12 meskipun dia tidak kutip secara utuh karena dia menghilangkan kata di jalannya. Iblis salah tafsir dengan bagian firman Tuhan ini. Karena itu kita belajar bahwa kita harus tekun dan setia membaca dan merenungkan firman Allah supaya kita boleh menerima kebenaran yang seutuhnya, dan oleh tuntunan Roh Kudus kita bisa memahami, sehingga jikalau kita dicobai oleh iblis dengan bagian firman Tuhan,
kita dapat melawannya dengan firman Tuhan yang utuh. Ya, seperti kita ingat juga di Taman Eden, ketika iblis mencoba Hawa, dia menggunakan firman Tuhan, tetapi dia memutarbalikkan firman Tuhan itu sendiri. Kita perlu ingat bahwa dari sini kita tahu bahwa iblis itu mengetahui bagian kitab suci, tapi tentunya dia tidak berniat untuk melakukannya dengan seutuhnya. Lalu dia menggunakan bagian firman Tuhan itu untuk menipu anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Dan Yesus melawan tipuan iblis di dalam Mazmur 91 tadi dengan mengutip Ulangan 6 ayat 16 yang akan mengkontraskan ya bagian firman Tuhan itu. Di sini penting sekali lagi kita belajar firman Tuhan. Dan seperti nasihat Tuhan Allah kepada Yosua, renungkanlah firman itu siang dan malam dan bertindaklah hati-hati dan hiduplah di dalamnya, supaya engkau beruntung dan berhasil kemanapun engkau pergi. Kita juga bisa belajar ya apa makna dari Matius 4 ayat 7 di atas, kata mencobai. Dari kata mencobai ini kita bisa mengartikan bahwa orang yang mencobai Tuhan Allah itu berarti dia terlalu berani melakukan sesuatu yang tidak diperlukan, yang dia tidak butuhkan, yang dia tidak perlukan. Dia sengaja melakukannya untuk melihat apakah Allah menyertai dia atau tidak, sehingga ketika dia celaka dan seolah-olah Allah tidak menolongnya, maka dia tidak lagi menjadi percaya kepada Tuhan Allah. Misalnya kita melihat ya ada peristiwa gempa bumi gitu ya. Kita sedang berada di dalam rumah. Ketika gempa bumi terjadi, ketika bumi bergoyang, ketika kita melihat rumah mulai bergetar, bergoyang, barang-barang mulai bergoyang, kita sengaja tidak mau lari keluar karena kita percaya bahwa Allah bisa melindungi kita. Ini bisa menjadi satu tindakan yang bodoh dan mencobai Allah. Atau misalnya ada anak-anak atau siswa yang sedang belajar, dia sedang bersekolah, dia akan menghadapi tugas-tugas tertentu, menghadapi ujian di sekolah, dan karena dia terlalu percaya kepada Allah, dia yakin bahwa Allah akan membuat dia berhasil lolos dari ujian atau lulus dari sekolah, dan dia tidak mau belajar, dan dia berpikir Allah dan dia percaya Allah akan menolong dia. Ini juga sebuah tindakan kebodohan ya. Atau kita sudah tahu bahwa ada perampok, ada bahaya di jalan, ada jalan yang rawan terhadap kecelakaan atau masalah, lalu kita sengaja berjalan di situ karena kita percaya Allah menyertai kita. Itu tindakan yang terlalu berani untuk mencobai Allah. Atau ada orang yang mungkin sakit tertentu dan dia harus pergi ke dokter, tapi dia tidak mau pergi ke dokter, dia hanya percaya saja kepada Allah bahwa Allah sanggup menyembuhkan dia. Memang Allah sanggup menyembuhkan, dan dalam pengalaman hidup kita temukan bahwa memang ada orang yang sembuh hanya dengan berdoa dan percaya kepada Allah, dia mengalami mujizat. Tapi ada pula yang dengan Tuhan Allah menolong dia dengan bantuan dokter. Beberapa hal lain lagi yang bisa kita pelajari dari bacaan ini adalah di sini kita melihat iblis adalah musuh terbesar kita. Dia membenci Tuhan dan dia membenci anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita harus sadar betul bahwa setiap hari kita sedang mengalami peperangan rohani. Kita melawan kuasa-kuasa kegelapan. Menurut Efesus 6, kita melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang jahat ini. Karena itu tanpa Roh Kudus dan firman Allah, kita sangat mungkin dikalahkan oleh iblis. Dan kita sangat mungkin jatuh dalam berbagai-bagai dosa dan pencobaan. Karena itu kita harus hidup di bawah tuntunan Roh Kudus dan hidup di dalam firman Allah. Dan kita harus melawan iblis dengan menggunakan firman Tuhan. Ya. Kita bisa mempraktekkan dengan menulis firman Tuhan, lalu membacanya, menghafalnya, mengingat, merenungkannya dalam hati. Atau kita tekun membaca firman Tuhan setiap hari. Kita mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan itu ketika kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Kita ingat firman Tuhan, kita ucapkan, kita perkatakan dengan iman. Bukan seperti membaca mantra atau sebuah ritual-ritual yang sia-sia. Tapi kita mengucapkannya dengan penuh iman di dalam nama Yesus Kristus. Kita sadar betul dan taati dorongan Roh Kudus untuk mematuhi firman Allah setiap hari. Dan kita memagari kehidupan kita ini, semua langkah-langkah ini dengan doa. Di dalam nama Yesus, kita menghadapi peperangan rohani dan biarlah Roh Kudus menolong kita dan kita menang atas setiap pergumulan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua melalui perenungan ini, dan kita diberkati untuk selalu ingat akan firman Tuhan. Mari kita menutup renungan ini di dalam doa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.